sesuatunya. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang masih kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu senantiasa melimpah kepada kami. Ampuni kami Bapa, karena kami sering mengecewakan hati-Mu. Ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya dalam memulai hari ini Tuhan membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami dalam renungan pagi hari ini. Firman-Mu yang menuntun kami, dan berfirman-Lah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nats firman Tuhan pada kita di pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Demikian firman Tuhan. Nama ngaribahi dohot nama ngarajumi, nama uhomboti dohot namarhatai. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bunda Teresia pernah berkata demikian, perkataan yang tidak memberikan terang Kristus menambahkan kegelapan. Perkataan yang tidak memberikan terang Kristus menambahkan kegelapan. Hal inilah juga yang dikatakan oleh firman Allah yang mengajak kita hari ini, bagaimana kita juga di dalam hidup kita melihat setiap dimensi waktu yang memiliki masa tertentu. Karena itu, karena setiap kehidupan memiliki masa tersendiri, sama halnya dengan firman yang mengajak kita hari ini, yang menuntun kita, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kehidupan itu terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Dan setiap kehidupan memiliki waktu dan masanya tersendiri. Namun ada waktu yang tepat untuk menggunakan segala sesuatunya, baik kesempatan, baik bahkan dalam berbicara, melalui renungan pagi hari ini yang mengajak kita. Ada waktu yang tepat untuk membela yang benar. Pada saat-saat itulah kita perlu untuk berbicara. Sama halnya di dalam firman hari ini mengatakan kita ada saatnya untuk bersuara, untuk mengambil sikap tentang apa yang benar. Ada mungkin banyak pertanyaan atau bagaimana cara mengetahui kapan kita tepat untuk berbicara dan kapan kita harus tepat untuk menutup mulut. Dalam hal ini tentulah tidak dapat kita pahami sendiri, tetapi mari kita meminta hikmat kepada Tuhan dalam situasi tersebut. Yang kedua, pertimbangkan apa yang Anda ingin katakan, membantu atau menyakiti. Dan yang ketiga, apa yang akan dicapai oleh kata-kata barangkali yang ingin kita ucapkan. Tetapi pada pagi hari ini kita diajak bahwasannya kita harus mengingat setiap waktu ada masanya. Bahkan setiap perkataan pun ada waktunya untuk kita katakan. Memang lidah tidak bertulang, tetapi lidah juga bisa menjadi sangat berbahaya ketika perkataan yang keluar dari mulut kita tidak menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Dalam hal ini firman Tuhan mengajak kita, yang pertama, berbicaralah kepada mereka yang tidak dapat berbicara sendiri. Artinya, jadilah menjadi mulut bagi orang lain ketika dia membutuhkan pembelaan. Saat inilah kita tepat untuk berbicara. Dan yang kedua, bersuaralah ketika hendak membagikan Injil kepada mereka yang mendengarnya. Firman Allah mengajak kita pagi hari ini bagaimana juga mulut kita atau kata-kata kita berkuasa untuk dapat menjadi lidah Allah, mewartakan kabar baik agar semakin banyak orang yang mengenal Allah. Dan yang ketiga, berbicaralah dengan penuh kasih
ketika melihat seorang teman terjebak dalam dosa. Dalam hal inilah kita juga perlu untuk berbicara. Ketika kita melihat orang yang terjerat dalam dosa, disitulah kita berperan untuk mengingatkan dia. Disitulah kita juga penting untuk bersuara, bukan justru membungkam diri, membiarkan dia tetap melakukan dosa. Dan yang keempat, saat kapan kita perlu untuk berbicara? Bapak Ibu, angkat bicaralah dan ungkapkan ajaran yang benar. Tegur ajaran yang salah. Jangan membiarkan atau mengembangkan sesuatu yang salah itu karena kita tidak mau berbicara, ujungnya dianggap menjadi sebuah kebenaran. Ingat, sebuah kesalahan dapat menjadi kebenaran jika tidak ada orang yang memperbaikinya. Karena itu, ingatlah, setiap waktu ada masanya, termasuk ada saatnya kita berbicara dan ada saatnya kita untuk berdiam diri. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Teresia, perkataan yang tidak memberikan terang Kristus justru semakin menambah kegelapan. Karena itu, jadilah berkat. Gunakanlah perkataan kita menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.